Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, jumpa lagi di mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Nah, pada video sebelumnya kita membahas tentang ini ya, praktikum, tapi sebelum yang praktikum itu kita membahas tentang yang namanya gerbang logika. Nah, dasar-dasar gerbang logika. Masih ingat ya apa aja gerbang logikanya? Ada NOT, ada AND, OR, XOR, dan seterusnya. Nah, kali ini kita akan membahas sedikit lebih dalam, sedikit aja ya. Yang mana ini masih berkaitan dengan materi sebelumnya itu. Tujuannya adalah biar teman-teman mengetahui kegunaan dari gerbang logika di dalam sistem komputer atau di dalam perangkat-perangkat arsitektur dan organisasi komputer ya. Karena kan kita nggak mungkin mempelajari sesuatu yang terlepas dari komputer ya, misalnya yang nggak ada gunanya, nggak ada apa tuh kaitannya dengan komputer. Nah, maka dari itu supaya kita lebih mantap lagi pengetahuannya terkait gerbang logika, ya kita kaitkan dengan materi kali ini. Oke, judulnya adalah rangkaian gerbang logika, dan nanti juga ada sedikit bagaimana sih prosesor proses kerja si prosesor atau CPU ya. Baik, yang pertama, nah sebelum ke rangkaian gerbang logika, kita perlu mengulas kembali deh ya beberapa hal. Bahwasanya kita paham bahwa CPU atau Central Processing Unit atau singkatnya prosesor ya kan, merupakan komponen perangkat keras dari sistem komputer. Nah, dia itu adalah perangkat yang bertindak sebagai inti dari sebuah prosesor, teman-teman. Inti dari sebuah komputer. Jadi kan gini, komputer itu kan terdiri dari monitor ya, umumnya monitor, ada keyboard, ada mouse, ada motherboard dan segala macamnya ya kan. Nah, tempat pengolahan datanya tuh di mana pusatnya? Apakah di monitor, apakah di keyboard, apakah di mouse, atau di tempat lain? Nah, di tempat lain kan, yaitu di CPU-nya. Nah, di bagian motherboard lah gitu ya. Bagian motherboard itu punya pusat pengolahan data lagi, yaitu prosesor ya. Kan di motherboard ada prosesor, ada RAM, ada soket-soket dari perangkat yang terhubung ya kan. Nah, jadi tempat pengolahan di motherboard itu pusatnya lagi ada di CPU. Nah, di CPU itu ada lagi pusat yang benar-benar tempat data itu diolah, yaitu adalah nih di CPU itu ada yang namanya, masih ingat ya, ALU, Arithmetic Logic Unit. Nah, disinilah data itu benar-benar diolah ya, karena komputer akan sebenarnya dalam mengolah data itu dia hanya melakukan operasi aritmatika dan logika ya. Contohnya dalam menampilkan slide PowerPoint ini, sebenarnya ini dilakukan dengan menggunakan manipulasi aritmatika dan logika saja ya, karena komputer memang didesain bekerja dengan bilangan biner kan, yang mana dengan memanipulasi biner tadi menggunakan aritmatika dan logika, komputer bisa melakukan berbagai hal ya. Oke. Nah, jadi nanti karena ALU ini adalah unit pusat pengolahan data, maka semua komponen CPU lain ya kan akan membawa data ke ALU untuk diproses ya. ALU nanti bekerja sama dengan CU ya, karena ALU kalau nggak ada pengontrolnya, nggak ada pengendalinya, maka dia data-data atau sinyal listrik di dalam ALU akan bertabrakan sehingga nanti mengganggu proses pengolahan data. Jadi dia nggak bekerja sendiri sebenarnya ya. Oke, ibarat kata gubernur ya, gubernur, bupati, presiden. Nah, presiden itu kan adalah pimpinan tertinggi kan dalam sebuah negara. Nah, dia yang mengatur keberlangsungan suatu negara. Nah, tapi si presiden perlu protokol, perlu pengamanan. Nah, jadi ALU ini tempat pengolahan data pusat dari sebuah prosesor, dan sama seperti presiden dia perlu pengontrolan, pengendalian, pengamanan yang dilakukan oleh si control unit atau CU gitu ya. Nah, itu teman-teman analoginya begitu. Oke. ALU ya,
Jadi data-data itu misalkan saya mengetik sesuatu di keyboard nih, kayak gini ya. Nah, gitu. Dia dikirim dari keyboard ke bagian prosesor kan, menuju ALU ya. Datanya kemudian disimpan di yang namanya register. Nah, dia disimpan di register nih. Nah, kerja ALU itu menerima masukan data dari perangkat manapun, disimpan ke register, lalu dia akan memprosesnya menggunakan aritmatika dan logika ya. Aritmatika, logika bilangan biner kan, sehingga nanti data yang saya ketik di keyboard setelah dia olah baru ditampilkan ke monitor layar. Nah, cepatnya proses ini luar biasa ya, sehingga ketika kita mengetik itu langsung kelihatan di monitor, padahal proses yang dilalui oleh data ketika diinput dari keyboard hingga nanti ditampilkan ke monitor itu banyak. Nah, tapi karena dia cepat kan, makanya seakan-akan dia tuh terjadi seketika atau instan aja. Nah, itu teman-teman ya. Lalu register itu apa? Register adalah memori di dalam prosesor ya. Jadi di dalam komputer itu ada banyak jenis memori, salah satunya register. Nah, kalau RAM itu ya, RAM itu termasuk memori internal komputer tapi eksternal dari CPU atau prosesor ya. Nah, sementara register itu benar-benar apa namanya, memori yang ada di dalam chip si prosesor. Coba kita lihat di sini. Nah, ini kan gambar prosesor nih. Di dalam sini register itu ya. Di mana letaknya kita nggak bisa lihat, yang jelas ada di sini register itu ya. Itu teman-teman. Oke. Register kemudian membantu si ALU, dibantu juga CU untuk melakukan operasi aritmatika biner dan logikanya. Nah, di sini masuk nih kita ke materi gerbang logika, bahwa gerbang logika itu digunakan untuk menyusun struktur dari unit ALU sebuah prosesor ya. Nah, jadi dengan menggunakan gerbang logika, ALU ini kan dibikin pakai gerbang logika ya, sangat kompleks tuh. Gimana caranya biner diolah untuk dijumlah, dikurang, dikali, atau menampilkan sebuah output di monitor, di audio, menerima suara dari mikrofon, kemudian mengeluarkannya di speaker gitu kan. Nah, dia menggunakan gerbang logika yang sangat rumit ya. Jadi ALU itu terdiri dari gerbang logika dengan arsitektur tersendiri ya. Jelas beda nanti dengan CU arsitekturnya. Nah, sehingga si ALU bisa melakukan semua operasi biner. Nah, gerbang logika apa aja yang dipakai dia lo ya, macam-macam kan, seperti yang sudah kita bahas itu, ada AND, ada OR, XOR, dan segala macamnya. Nah, maka dari itu, karena dia terdiri dari gerbang logika, otomatis si ALU akan bisa melakukan operasi aritmatika dan logika biner ya, sehingga nanti komputer kita bisa jalan, bisa membuka aplikasi, kemudian menerima input, mengolah datanya, lalu menghasilkan output. Oke. Nah, operasi yang dilakukan ALU itu sebenarnya namanya bitwise atau operasi memanipulasi biner ya. Bitwise adalah operasi, bukan operasi kayak ini ya, kayak di rumah sakit dokter, itu bukan. Maksudnya adalah proses mengolah data bilangan biner ya. Jadi kalau komputer kan dia bekerja dengan basis bilangan biner kan. Nah, berarti dia memanipulasi bilangan biner. Nah, apapun yang memanipulasi atau mengolah bilangan biner, maka prosesnya itu disebut sebagai bitwise. Bitwise ya. Oke. Nah, kita bisa lanjut ya. Mudah-mudahan ada gambaran teman-teman. Oke, sekarang tadi kita udah paham bahwa ALU itu terdiri dari berbagai rangkaian gerbang logika. Nah, sekarang kita akan coba mempelajari salah satu jenis gerbang logika yang ada di ALU. Bukan gerbang logika, tapi rangkaian gerbang logika ya. Salah satu jenisnya adalah rangkaian adder, teman-teman. Nah, adder ini adalah rangkaian, nih adder tuh,
add terdiri dari dua, adder terdiri dari gabungan dua, bukan dua kata ya, gabungan dari kata add dan akhiran Nah, add itu artinya menjumlahkan bilangan ya kalau dalam bahasa Inggris, ditambah akhiran menjadi penjumlah, berarti ini adalah rangkaian yang berguna untuk menjumlahkan bilangan biner ya kan. Rangkaian apa? Rangkaian dari gerbang logika. Nah teman-teman, bagaimana sih komputer bisa melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, tapi khusus dalam konteks ini dia penjumlahan ya. Misalkan saya buka kalkulator di sini, saya masukkan angka 5 ditambah 9 keluar 14 kan. Gimana dia caranya menjumlahkan ini, padahal kita tahu komputer itu hanya bisa apa ya, mengoperasikan bilangan biner ya. Kita colok komputer ke listrik kan, listriknya ajaibnya ketika dia diolah oleh komputer bisa melakukan perhitungan. Nah itu pertanyaannya kan ya, karena jawabannya adalah kenapa komputer bisa melakukan aritmatika dan logika ya, karena tadi komputer terdiri dari gerbang logika yang disusun sedemikian rupa ya. Si ALU terdiri dari berbagai macam rangkaian gerbang logika, yang salah satunya adalah adder nih. Kalau kita menjumlahkan bilangan biner, dia akan menggunakan adder untuk menghasilkan operasi, menghasilkan keluaran dari operasi penjumlahan tadi. Nah, jadi misalkan tadi saya kasih 5 di A ya, kasih 5 untuk A kan, B nya tadi 9, maka nanti dimasukin di sini A nya 5 masuk gerbang logika, mungkin salah satu dari ini ya, kita misalkan yang ini aja, B nya 9. Nah lalu menggunakan gerbang logika tadi akan diketahui sum atau hasil penjumlahannya dan carry atau kelebihan jumlah. Nah itu teman-teman ya, itu adalah rangkaian adder, dia berguna untuk melakukan operasi penjumlahan biner di dalam ALU ya. Oke, kita lanjut. Nanti adder ada jenisnya lagi, nggak cuma adder doang gitu ya. Ada yang namanya half adder, yang ini gambarnya, ada full adder dan ada parallel adder. Half adder tuh ada ini nih, terdiri dari, kalau yang ini ya, half addernya ada dua bilangan biner untuk 2 bit ya, A B, berarti ada 2 bit kan, 1 bit ya, 1 bit, ini 1 bit. Kemudian nanti untuk menghasilkan sum dia menggunakan dia menggunakan gerbang logika XOR. Nah, masih ingat ya XOR, dan di sini carry-nya akan dihasilkan menggunakan gerbang logika N ya. Nah kemudian ada yang namanya full adder ya, disingkat FA. Kalau half adder tadi HA ya. Full adder bedanya apa dengan half adder? Nah bedanya adalah kalau dari gerbang logikanya yang digunakan ya jelas beda ya, banyak kan full adder. Tapi di sini bedanya adalah di full adder bisa dia ditambahkan satu input lagi di sini untuk masing-masing gerbang logika ya. Ditambahkan satu input lagi, yang mana input ini sangat berguna untuk merangkaikan nih carry yang dihasilkan dari operasi biner sebelumnya ya. Jadi misalkan ini kan sebenarnya 1 bit ya. Nah gimana kalau kita pengen bikin rangkaian penjumlah untuk 2 bit, 3 bit dan seterusnya, itu kan pasti ada carry yang dihasilkan dari operasi binernya. Coba saya kasih jelas ya, misalnya ini 2 bit ya, 1 tambah 01, 11 tambah 01 ya, biner. Saya jumlahin nih, ini adalah penjumlahan ini kalau kita bikin dalam gerbang logika adder ya, maka ini kan akan menghasilkan, ini adalah satu rangkaian gerbang logika, ini satu rangkaian gerbang logika ya. Jadi kalau kita pengen menjumlahkan dua bit, maka diperlukan 2 gerbang logika. Nah gerbang logika ini nanti operasi yang ini akan menghasilkan sum 0 kan dan carry 1 kan. Nah full adder, half adder nggak bisa tuh menjumlahkan
si carry ini nih, si carry ini ke gerbang logika half adder ya. Jadi kalau kita pengen rangkaian yang ini untuk bekerja ya, bisa menjumlahkan carry yang dihasilkan dari sini, maka dia harus menggunakan full adder ya. Nah itu teman-teman. Nah full adder full adder ini dia akan punya jalur untuk memasukkan carry dari operasi sebelumnya nih ke dalam penjumlahan yang sedang dilakukan. Nah itu bedanya full adder dan half adder ya. Kalau di half adder dia nggak punya input untuk memproses carry hasil penjumlahan biner sebelumnya, tapi kalau full adder dia bisa ya. Nih carry akan masuk jalur C ini, sedangkan bit aslinya akan masuk sini. Bit asli itu kayak tadi yang ini, bit asli itu yang ini nih 10 gitu kan, carry-nya nanti dimasukin ke jalur C. Nah gitu. Kemudian ada yang namanya parallel adder. Parallel adder ini terlalu kompleks ya, jadi dia disimbolkan dengan kotak aja, ditulis di sini FA, berarti dia terdiri dari full adder. Nah kalau ada HA berarti dari half adder gitu ya. Nah ini jadi kan komputer itu ini ya bisa memproses, tergantung prosesor sih. Prosesor kita 32 bit berarti bisa memproses 32 bit bilangan biner dalam satu kali pengoperasian ya kan. Nah kalau yang ini 4 bit berarti A1 A2 A3 A4 berarti 4 bit dalam satu waktu. Nah, satu waktu namanya. Nah kalau kita pengen lebih ini, saya pengen menjumlahkan ini kan kalau 4 bit berarti saya pengen 8 bit. Nah berarti tinggal disusun aja full addernya menjadi 8 bit. Nah gitu teman-teman ya. Berarti kalau prosesor kita 32 bit berarti ada 32 full adder tuh. Kalau 64 bit berarti 64 bit full adder. Lebih cepat mana, yang 64 bit atau 32 bit? Ya jelas 64 bit ya. Ibarat kata gini, ada orang yang mulutnya gede ya kan, dan ada orang yang mulutnya kecil ya. Kalau sama-sama makan maka lebih cepat yang mana makannya? Yang lebih cepat mulutnya gede ya, misalnya orang dewasa sama anak kecil kan. Nah itu jelas menang orang dewasa. 64 bit itu adalah orang dewasa dan 32 bit itu orang kecil, anak kecil. Nah berarti yang daya muat mulutnya itu lebih besar yang akan menang. Sama berarti makin banyak bit yang bisa diproses dalam satu waktu maka makin cepat ya. Nah ini 3 jenis adder, kita coba bahas satu-satu ya. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat tentang gerbang logika sebelumnya, karena ini akan memerlukan konsep-konsep gerbang logika dasar. Half artinya setengah atau separuh, adder artinya penjumlahan. Nah, half adder penjumlahan setengah. Kenapa setengah? Karena tadi carry-nya nggak bisa dimasukin ke dalam operasi penjumlahan di rangkaian half adder-nya ya, makanya disebut setengah. Oke. Dia terdiri dari dua input A dan B, lalu nanti untuk sumnya dicari menggunakan gerbang logika XOR, dan untuk carry-nya dihasilkan dari gerbang AND ya. Nah untuk menguji apakah half adder ini bisa melakukan penjumlahan biner, dia harus memenuhi kriteria nih ya, memenuhi kriteria penjumlahan biner teman-teman. Bahwa kalau biner 0 tambah 0 itu sumnya 0, carry-nya 0. Secara teori kan kalau kita jumlahkan seperti ini ya, kalau A nya 0, B nya 1, dijumlah sumnya 1, carry-nya 0 kan. Kayaknya saya harus tulis saja. Nah gini. Nih saya kasih tabel A, kemudian B, kemudian C, bukan C, S sum ya, dan di sini carry. Oke. A0 0 1 1, ini 0 1 0 1. Nah nih secara teori atau kaidah penjumlahan biner kan sudah kita pelajari ya, bahwa kalau 0 tambah 0, nah nanti gini, sumnya berapa? Sumnya tuh yang ada di sini, nanti carry-nya tuh ada di sini. Carry ini sum.
0 tambah 0 sumnya hasil jumlahnya adalah 0. Ada nggak naik sini? Nggak ada kan, berarti di sini 0. Nah berarti 0 0. Nah kalau 0 plus 1, 0 plus 1 sumnya berapa? Sumnya 1, carry-nya 0, berarti ini 1, carry-nya 0. 1 tambah 0 berapa sumnya? 1, carry-nya 0 kan. Oke, 1 ini yang 0. Kemudian kalau 1 tambah 1 sumnya adalah 0. Ingat-ingat, lalu nanti naik 1. Sama kayak 9 ditambah 1 di desimal. Kan hasilnya 0, naik 1 kan. Nanti satunya turun menjadi 10. Itu kan kalau di desimal. Kalau di biner kan 1 di sini berarti turun jadi 10. 10 adalah 2 desimal, ya kan? Tuh. Nanti sumnya 0, carry-nya 1. Tuh, gitu teman-teman. Ini konsepnya ya. Tabel ini sama dengan tabel yang ada di sini. Tuh ya. Kalau gerbang half adder ini benar-benar bisa melakukan penjumlahan biner, maka hasil keluaran yang yang dihasilkan. Keluaran yang dihasilkan half adder itu harus memenuhi semua hasil yang ada di tabel kebenaran ini ya. Satu aja yang nggak sama, maka half adder ini dianggap tidak bisa melakukan yang namanya penjumlahan biner ya. Nggak bisa dipakai, jadi dia harus semua nilainya sama ya. Oke, untuk itu kita coba buktikan ya. Kita coba buktikan. Saya gambar dulu di sini XOR, sabar ya, ini gambarnya emang agak jelek. Nah, ini N A B nah seperti ini. Kemudian di sini kita sum dan carry, ini A dan B. Oke. Lalu kita masukin pertama nilainya adalah 0. Kita coba yang baris ini ya, apakah sama hasilnya. 0 0. Ah gitu. Berapa? Masuk ke XOR 0 XOR 0 berapa sih? Masih ingat teman-teman hasilnya nanti berapa? XOR itu cara kerjanya adalah kalau jumlah dari semua inputnya itu ganjil, maka keluarannya 1. Kalau jumlah inputnya itu genap, maka dia akan mengeluarkan 0. Nah, 0 itu dianggap genap ya. Berarti ini apa? 0 tambah 0 kan 0. Berarti di sini XOR-nya 0 kan, karena 0 dianggap genap. Kalau masuk gerbang N ya, ini kan A-nya 0, masuk jalur sini 0, B-nya 0 juga, 0 N 0 adalah 0 juga. Kenapa? Karena N itu hanya benar ketika semua inputnya benar. Nah, gitu. Berarti di sini terbukti bahwa A-nya 0, B-nya 0 akan menghasilkan sum 0 dan carry 0, ya kan? Nah, berarti 1 udah benar. Kemudian yang kedua nih, ketika A-nya 0, B-nya 1, apakah hasilnya sama dengan baris kedua ini? Kita cek. 0 XOR 1, berapa hasilnya? Nah, ingat-ingat konsepnya tadi bahwa XOR akan menghasilkan 1 ketika jumlah inputnya itu ganjil. Nah, sekarang 0 tambah 1 berapa? 1. 1 itu ganjil atau genap? Ganjil, berarti dia 1. Nah, gitu. Kalau N gimana? N-nya 0 karena inputnya nggak semuanya benar kan. Oke, terbukti nggak? Terbukti nih, ini A nya 0, B nya 1, sumnya diketahui 1 kan, carry-nya 0. Nah, terbukti dah yang kedua. Yang ketiga, A nya 1, B nya 0, berapa nilainya? Oke, 1 XOR 0 ganjil kan, berarti 1 N 0 0 karena nggak semua inputnya nggak apa, karena nggak semua input 1 kan. Nah, kita buktikan 1 0 berarti sumnya 1, carry-nya 0. Nah, benar. Sekarang yang terakhir 1 1 XOR 0, 1 atau 0? Ganjil atau genap? Genap, karena dia 1 XOR 1 kan 1 tambah 1 2. 2 tuh genap ya, berarti di sini 0 hasil XOR-nya. Kalau N-nya berapa? 1, karena semua inputnya benar, berarti output dari N-nya benar. Nah, terbukti ini berarti 1 AB, kemudian sumnya akan 0 dan di sini carry-nya 1. Nah, karena semua
kriterianya tercapai, tabel kebenaran dan hasil dari rangkaian adder ini, half adder ini sama, berarti terbukti bahwa rangkaian half adder bisa melakukan penjumlahan biner ya. Oke, itu teman-teman ya. Andaikan aja satu aja tadi yang nggak bisa dilakukan, berarti rangkaian ini tidak terbukti bisa melakukan penjumlahan biner. Lanjut, jenis yang kedua, full adder teman-teman. Nah, saya copy di sini. Full adder, full artinya lengkap atau penuh. Adder rangkaian penjumlah, berarti dia bisa menjumlahkan selain angka atau bit aslinya A dan B, dia bisa juga menambahkan carry dari input yang dari biner yang sebelumnya ya. Kalau rangkaian full adder ini rangkaian pertama, bit operasi bit pertama, berarti C-nya ini secara default 0 ya. Oke, kita coba salah satu aja, kita coba ya. Misalkan di sini 1110. Nah ya, apakah nanti sumnya sama dengan 0 dan carry-nya 1? Kita coba ini sebagai pembukti aja. Karena udah jelas ya, sama seperti half adder, full adder nih pasti terbukti semuanya sama dengan tabel kebenarannya, hasil operasinya nanti ya. Kita coba. Oke, kita coba yang ini tadi, 1A nya, B nya 1, C nya 0. Saya coba gambar dulu, 1 1 0 ya kan. Oke, kita cari dulu sumnya. Nah, sum itu di sini dia pakai XOR ya. Kalau untuk half adder, berapa berarti 1 XOR 1 XOR 0? Berapa? Genap atau ganjil? Salah, ini 1 ya, ini 0. Genap atau ganjil? Jumlah inputnya genap, karena 1 tambah 1 tambah 0 sama dengan 2, berarti genap ya. Berarti di sini hasilnya 0 sumnya. Kalau carry-nya gimana? Kita cari di sini. Gerbang logika pertama dulu, 1. Ini 1 kan, ini 1. Kalau yang ini adalah 1 0 kan. Nah, yang ini 1 0 juga. Nah, kita cek 1N1 1, semua inputnya benar. 1N0 berarti 0, salah satu inputnya 0 kan. 1N0 0 juga. Nah, di sini ada OR, berarti 100 hasilnya 1 OR 0 berarti hasilnya berapa? 1. Karena OR ini salah satu aja gerbang logikanya inputnya benar, maka hasilnya benar. Nah, sekarang kita cek untuk 110 ya, A nya 1, B 1, C 0, sumnya adalah 0, benar ya, sumnya 0, C nya carry nya 1 kan. Nah, berarti terbukti. Nah, tenang aja, ini pasti benar juga nih yang ini ya teman-teman, karena full adder ini sudah didesain dari dulu dan sudah dibuktikan oleh para ilmuwan ya. Yang bikin ini adalah ilmuwan, jadi nggak mungkin tidak terbukti ya. Ya, ini full adder. Nah, parallel adder nggak perlu kita ini ya, nggak perlu kita bahas. Yang penting kita tahu bahwa untuk bikin parallel adder kita bisa rangkaikan half adder, bisa di sini juga. Half adder tuh biasanya yang pertama nih ya, yang ini, lalu disambung dengan full adder, full adder, full adder, dan seterusnya sampai berapa bit yang kita inginkan. Nah, sekarang kita masuk ke rangkaian pengalinya. Nah, teman-teman kan tadi kalau untuk penjumlahan kita tahu rangkaiannya adalah adder. Sekarang untuk pengali gimana? Nah, pengali ini menariknya. Kalau rangkaian pengali itu dia nggak ada rangkaian khusus pengali ya. Misalnya rangkaian adder kan untuk penjumlahan, rangkaian pengali berarti rangkaian multiplier gitu. Nah, enggak ya. Karena rangkaian pengali itu bisa bisa diciptakan dengan menyusun half adder atau full adder sedemikian rupa sehingga bisa menghasilkan perkalian ya. Nah, ini teman-teman, ini adalah rangkaian parallel adder untuk melakukan perkalian 4 bit ya, dari A dan B. Coba saya kasih studi kasus dulu. Di sini kita pengen contohnya 3 dikali 2 ya, 3 dikali 2 2 ya, sama dengan berapa? Sama dengan 6. Nah, 3 nya nih biner ya.
Karena dia 4 bit, berarti kita bikin dalam format 4 bit. 0 0 1 1 untuk 3, 0 0 0 salah, 1 0 untuk 2. Hasilnya berapa ya? Ini harus dikali manual. Nah, 0 kali 1, pokoknya 0 kali semua ini berarti dia 0 gitu. Nah, 1 kali ini semua 1 1 0 0, berarti di sini 0 lagi. Ya udah, tulis saja 0 0 0 0. Ini 0 lagi, 0 0 0 0. Gampang ya perkalian biner, dijumlahkan. Nah nih, berarti hasilnya nih nolnya turun karena nggak ada angka di bawahnya. Ini 0 tambah 1 1, 0 tambah 1 tambah 0 1 kan. Nah ini 0 0 0 0. Ada berapa bit? 1 2 3 4 5 6 7. Nah, perkalian bit itu, perkalian biner, kalau dia jumlah angkanya 4 dikali jumlah angkanya 4 berarti akan menghasilkan 8 bit ya. Nah, berarti di sini tambahin 1 supaya genap jadi 8 ya. Oke. Nah, ini adalah hasil perkalian manual. Gimana komputer itu bisa mencari hasil perkalian bilangan desimal atau bilangan biner ya. Ya, caranya komputer harus ada rangkaian pengalinya, rangkaian pengali biner sehingga bisa menghasilkan hasil perkalian. Inilah rangkaiannya. Nah, kalau teman-teman perhatikan rangkaian ini tuh nih, ini sebenarnya nih dirangkai seperti ini, menyerupai operasi perkalian yang kita lakukan secara manual ya kan. Nih 0 jumlah dengan nggak ada 0 tambah ini 0 ibaratnya nih, yang ini satunya yang ini tuh kan, tuh sama ya. Nah, dia dirangkai menyerupai operasi perkalian manual nih, yang ini contohnya. Oke, tapi apakah hasilnya benar? Ya, kita akan coba teman-teman, kita akan coba validasi. Untuk itu saya copy dulu ini, lalu saya taruh di sini ya. Nah, saya gedein. Karena ini angkanya ada 8, saya akan coba buktikan 3 angka terakhir nih aja ya. Kalau 3 angka terakhir terbukti berarti yang lainnya anggap aja benar. Oke, ya. Oke, saya coba buktikan. Nah, nih. Nah, tapi sebelum kita ke rangkaiannya, teman-teman harus tahu dulu. Ini kan kita anggap sebagai A ya, ini B. Dia biner itu punya indeks, ini adalah A0, ini A1, A2, A3. Sama ya, ini juga B1, B0 berarti B1, 2, B3. Nah, gitu ya. Baru kita bisa masukin nilainya ke sini. Oke. Masuk ke rangkaian pengali. Ya. Ini ada gerbang logika N dan half adder kan, lalu ada full adder juga. Kenapa nggak full adder aja nih, half addernya ganti full adder? Ya nanti pemborosan ya, karena operasi yang di pertama ini bisa digunakan half adder aja, karena kan tadi rangkaian full adder tuh ada banyak ya, sedangkan half adder cuma ada berapa? Cuma ada 2 gerbang logika kan. Nah, ini lebih mahal mana? Lebih mahal full adder kan, karena full adder perlu 5 gerbang logika. Bayangin aja biaya untuk bikin 1 gerbang logika itu 1 juta, berarti untuk bikin full adder itu perlu 4 juta, untuk bikin half adder cuma 2 juta. Nah, separuhnya, 50% lebih mahal full adder ya kan. Nah, berarti kita gunakan aja yang sederhana, yang half adder untuk operasi yang sederhana ya. Oke, kita cukup buktikan sampai ini ya. Nah, Z0, Z itu adalah yang ini, Z0 berarti Z0, Z1, 2 dan sampai Z7 ya. Berarti ada berapa bit? Sorry. Ada 8 bit karena dia mulai dari 0 sampai 7 kan. Kita buktikan Z1, Z0, Z1, Z2 aja sampai sini ya. Kalau hasilnya udah 110 berarti udah bener lah ya. Oke. Kita pertama-tama masukin di sini B0 nya. B0 berapa? 0. Nah, dari mana? Dari sini. Ini kan B0. A0 nya berapa? 1. Udah, kita mulai dari sini. 1 N0 hasilnya 0, ya kan? Lah, sama nggak dengan yang hasil perkalian manual? Oh, sama. Oh, berarti ini berita baik ya. Nah, berita baik.
harusnya yang Z1 dan Z2 juga benar. Kita coba lagi. Nah, untuk mencari Z1 kita perlu operasi ini dulu yang di atas ini ya. A1 berapa tadi? 1 ya. Nah, jalur yang ini kan B0, berarti dari sini 0 kan? 0. 0 dan 1 adalah 0. Nah, masuk sini. Belum bisa nih dioperasiin karena menunggu gerbang yang ini. B1. B1 berapa? 1. Nah, B1 dari sini ya, 1. A0-nya berapa? 1 juga. Nah, sekarang 1N1 adalah 1. Bener ya? 1N1 adalah 1. Karena gerbang logika N benar kalau semua inputnya benar. Nah, sekarang dia masuk half adder. Kalau masuk half adder tuh udah aja kita langsung cari sum dan carry aja. Sum tuh Z1, carry-nya di bagian sini. 0 tambah 1 sumnya berapa? Sumnya 1, carry-nya berapa? 0 kan? Nah, 0. Udah, 0-nya di sini tulis. Nah, sekarang kita bandingin nih Z1 hasil penjumlahannya di rangkaian apakah sama dengan Z1 di operasi manual. Sama. Nah, berarti terbukti lagi ya. Nah, sekarang kita Z2 tuh lebih panjang lagi nih ya. Z2 kita harus cari gerbang logika A2 nih. A2. Oke, A2 berapa? 0 ya. Berarti 0. Ini B0-nya 0. 0N0 berapa? 0. Nah, sekarang gerbang logika A1. A1-nya 1. B1-nya 1. Berarti ini 1N1 1. Masuk ke full adder, kita langsung cari sum dan carry-nya. 0 ditambah 1, sumnya berapa? 1, carry-nya ada? Nggak ada. Kalau nggak ada berarti 0 di sini. Nah, kemudian sebelum ke half adder di sini kita cari gerbang logika ini. A0 berapa? A0 1, B2 itu 0 kan? B2 yang ini nih. Nah, yang ini. 1N0 berarti 0. Nah, di sini 1 ditambah 0, sumnya berapa? 1, carry-nya 0. Nah, ini Z2 sama nggak dengan yang ini? Sama, ternyata sumnya 1. Berarti 110 kan? 110. Berarti di sini kalau kita terusin di rangkaiannya pasti hasilnya sama, teman-teman. Jamin ya. Artinya gerbang logika ini rangkaian gerbang logika pengali ini bisa melakukan perkalian biner 4 bit ya. Artinya terbukti kan? Nah, tapi tentu di komputer itu nggak pakai yang ini ya, karena dia punya delay yang banyak. Bayangin aja satu gerbang logika delaynya 0,5 ya. Ada berapa gerbang logika nih? Udah banyak ya, kali aja 10 berarti udah 5 detik tuh. Berarti biasanya perkalian itu dia menggunakan algoritma tuh daripada menggunakan rangkaian pengali gini. Nah, di komputer ya maksud saya. Oke, berarti di sini kita sudah mempelajari bahwa gerbang logika itu sangat penting terutama dalam menyusun arsitektur komputer ya teman-teman. Ini kita hanya baru belajar rangkaian adder, masih banyak lagi rangkaian lainnya dalam ALU, dalam CU, prosesor, memori utama dan memori sekunder dan seterusnya ya. Ada banyak. Oke, lanjut kita ke proses kerja CPU. Nah, kita tahu bahwa CPU itu yang kita gunakan saat ini dia menggunakan arsitektur von Neumann ya. Dari zaman awal generasi 1 sampai sekarang arsitekturnya masih belum berubah, masih pakai von Neumann. Yang kayak gini nih, yang ada input, ada pemroses, ada output. Nah, ini disebut arsitektur von Neumann. Karena arsitektur kita belum berubah ya, berarti cara kerja komputer generasi 1 dengan komputer generasi 2 juga generasi sekarang juga masih sama. 1 2 3 sampai sekarang tuh masih sama ya. Yang beda itu hanya teknologinya. Komputer generasi 1 kan pakai vacuum tube, generasi 2 transistor dan seterusnya sampai sekarang IC kan. Ya udah. Berarti meskipun teknologinya beda akan tapi arsitekturnya sama, berarti prinsip kerjanya masih sama, masih arsitektur von Neumann. Kecuali nanti untuk komputer seperti kuantum ya, kuantum komputer itu nanti mungkin beda. Nah, jadi ketika kita membuka aplikasi misalnya ya, aplikasi itu nanti dia ada tersimpan di hard disk kan, atau di memori sekunder. Jadi komputer itu punya banyak jenis memori kategorinya. Ada memori utama, memori kedua, memori sekunder. Memori pertama itu apa? RAM, itu memori utama. Memori sekunder tuh apa? Hard disk bisa, SSD bisa,
floppy disk, bisa floppy disk itu disket ya, kemudian ada CD, DVD, SSD, dan segala macam jenisnya yang eksternal ya kan. Nah, ada lagi memori internal CPU yaitu register, ada cache memori lagi, nanti cache memori nanti ada level 1 2 3 gitu ya teman-teman. Nah, jadi si instruksi dari program yang kita jalankan akan diambil dari memori sekunder ke memori utama atau RAM. Jadi dia dimuat dulu ke RAM ya. Oke, baru nanti bisa diakses oleh prosesor. Prosesor tidak mengakses data langsung dari memori sekunder, enggak, dia harus melalui memori utama ya. Karena apa? Ya karena tadi memori sekunder kecepatannya sangat-sangat lama ya, lambat ya. Sedangkan memori utama RAM lebih cepat ya, sehingga bisa mengimbangi kecepatan prosesor. Oke. Kemudian ketika instruksi nanti sudah ada di RAM, dia akan ngapain? Dia akan diteruskan ke CPU, ke bagian CU dan ALU untuk diolah. Pengolahannya nanti sesuai dengan perintah yang dimasukkan di instruksi atau program yang dijalankan ya. Nah, pertanyaannya adalah jika data atau instruksi dimuat dari memori sekunder ke RAM, maka dari mana berasalnya data instruksi tersebut? Nah, tuh. Contoh nih, analoginya gini, saya buka aplikasi PPT. PPT ininya kan ditaruh di RAM ya, diinstal di RAM, di hard disk ya kan. Karena saya pakai hard disk kan berarti PPT saya diinstal di hard disk. Lalu nanti kalau saya jalankan, maka aplikasi PPT ini akan dimuat ke RAM. Lalu dari RAM ini akan bekerja sama dengan prosesor untuk mengolah data. Misalkan nanti saya tambahin apa gitu, saya edit PPT-nya. Nah, jadi dia bekerja sama dengan CPU kan. Nah, tapi pertanyaannya, kalau diambil dari hard disk dimuat ke RAM, berarti dari mana asalnya aplikasi ini atau instruksi program PPT ini? Ayo, kan teman-teman bisa tebak nggak? Dari mana asalnya PPT? Ya dari orang yang bikin aplikasi PPT-nya. Kalau di sini kan berarti Microsoft ya, Microsoft yang bikin aplikasi PPT Office ya, Microsoft Office. Nah, berarti di sini program apapun itu pasti diciptakan dulu oleh seorang programmer ya kan. Orang yang menciptakan program adalah programmer. Nah, baru nanti programnya diinstal di komputer, ditaruh di C, itu di C biasanya kan, diinstal di situ. Lalu ketika nanti akan dibuka, dari C akan dimuat ke RAM. Lalu RAM nanti bekerja sama dengan prosesor untuk pengolahan datanya. Nah, gitu teman-teman ya. Oke. Sekarang kita ke kinerja komputer. Nah, teman-teman, tadi kita udah tahu siklus atau cara kerja CPU. Sekarang gimana caranya CPU itu bisa ditingkatkan kinerjanya? Kinerja CPU yang dimaksud adalah kecepatan pemrosesan datanya, teman-teman. Kita pengen komputer kita tuh cepat ya, tapi nggak ada duit nggak bisa. Nggak. Anggap aja duitnya ada, lalu gimana cara mempercepatnya ya. Cara mempercepatnya ada banyak sekali teknik yang diterapkan oleh para insinyur komputer ya. Yang pertama adalah menaikkan clock atau kecepatan prosesor. Clock prosesor itu adalah nih kecepatan prosesor, misalnya kecepatan prosesor Intel 1,2 GHz yang sekarang tuh sampai 5, GHz. Nah, itu adalah clock atau kecepatan komputer. Clock itu bukan berarti jam ya. Clock adalah sinyal frekuensi dari sinyal operasi si prosesor atau CPU ya. Teman-teman nanti kalau beli CPU pastikan lihat ini, pasti teman-teman akan melihat clocknya atau frekuensi kecepatan prosesornya ya. Misalkan punya saya ini, saya bisa cek di sini ya, DX Diap. Nah, clocknya itu bisa kita cek. Nih, clocknya yang punya saya ini 3,6 GHz. Nah, ini adalah cara mengetahui kecepatan komputer ya. Ibarat kata clock itu adalah denyut jantung di manusia. Makin cepat denyut jantungnya bahaya sih sebenarnya kalau manusia, tapi kalau komputer itu bagus ya. Oke, pertama clocknya dicepetin. Tapi ternyata kalau clocknya cepet, prosesornya cepet kan, tapi nanti RAM-nya ternyata lambat. Berarti kecepatan si prosesor tadi akan ditahan oleh RAM ya. Misalkan prosesor kecepatannya 9 GHz kayak di sini.
tapi RAM-nya cuma 500 MB. Nah, berarti kecepatan yang diikuti oleh komputer itu bukan yang 9 GB, melainkan yang 500 MB dari RAM. Nah, itu namanya bottleneck ya. Sehingga nanti selain kecepatan CPU, kecepatan RAM juga ditingkatkan, tapi masih ini ya, masih kecil ya kecepatan RAM itu. Kecepatan RAM diperbesar dikit, meskipun masih kurang. Nah, nanti akan ditambahin lagi dengan yang namanya cache memory. Nah, cache memory ini adalah memori di dalam CPU. Selain register ada namanya cache memory. Ada level 1, level 2, level 3. Makin gede cache memorinya, biasanya CPU-nya makin cepat ya. Jadi dari cache memory inilah, cache memory ini yang akan menjembatani kecepatan prosesor yang sangat tinggi dengan kecepatan RAM yang sangat rendah ya. Sehingga nanti dengan adanya cache memory, lag itu akan berkurang ya, sehingga meningkatkan kinerja CPU ya. Karena dia sebelum nanti dieksekusi oleh ALU, data dari program itu disimpan di register kan. Nah, data-data dari RAM itu dimuat dulu di data-data sebelum ke register, data-data dari RAM dimuat dulu ke cache memory, sehingga nggak perlu, misalnya gini, sehingga data atau instruksi itu nggak perlu ke RAM dulu ya untuk mengeksekusinya. Dia bisa langsung diakses di internal prosesor itu sendiri. Antara register dengan cache memory nanti akan bekerja sama, sehingga tuh lebih cepat teman-teman ya, dibanding si register ke RAM dulu, tuh kurang cepat gitu ya. Oke, ibarat kata gini, kita pengen ngirim paket ya, ngirim paket. Kalau kita sendiri ngirim paket ke teman di Jakarta misalnya, lama kan, karena biasanya kita tuh nunggu kapan saya ke Jakarta, misalnya dalam 10 hari lagi ya, berarti paket saya akan sampai ke Jakarta dalam 10 hari lagi, karena saya pergi ke Jakarta dalam 10 hari lagi. Nah, tapi kalau kita pakai jasa pengantaran, misalnya pos kilat gitu kan, itu bisa besok sampainya, karena kita memakai jasa orang lain kan. Nah, orang lain itu, si pos itu dia akan setiap hari ke Jakarta gitu. Nah, sehingga paket kita akan bisa tiba besok. Nah, itulah yang dimaksud dengan cache memory teman-teman ya. Anggap aja paket kita itu di kota Banjarmasin ini adalah RAM-nya ya. Jadi si cache memorinya itu adalah si kurir dari pos. Nah, yang bisa dengan cepat pindah antara Banjarmasin si RAM dan Jakarta itu adalah prosesor. Nah, gitu ya. Jadi kira-kira analoginya seperti itu, teman-teman. Nah, selain dari teknik penambahan cache memori, peningkatan kecepatan RAM juga, biasanya nanti ada lagi yang disebut multicore. Jadi prosesor kita itu inti di dalamnya ini kan IC prosesor ya. Awalnya intinya cuma satu seperti ini, dikembangkan menjadi dua ya di dalam satu chip. Nah, itu salah satu strategi untuk meningkatkan kinerja prosesor juga. Nah, di dalam satu keping ini, masing-masing keping itu terdiri dari ALU, ada CO, ada registernya, ada cache memorinya gitu teman-teman ya. Jadi ini akan pertama meningkatkan kinerja, yang kedua adalah menghemat biaya yang diperlukan untuk menciptakan prosesornya. Coba lebih hemat mana ya? Kita menggunakan prosesor multicore. Multicore tuh bisa 2 keping, 3 keping, 4 keping di dalam satu IC, atau kita pakai, apakah lebih cepat prosesor satu inti dipasang 2 keping, satu inti untuk 2 IC gitu ya, atau satu IC 2 inti core. Nah, lebih cepat dan lebih murah mana? Nah, biasanya nih, kalau untuk server itu yang bagus yang ini ya, tapi harganya sangat mahal. Nah, tapi kalau untuk personal PC, dia yang bagus yang ini. Kenapa? Karena dengan kita punya satu keping ini aja, harganya bisa ditekan jauh dengan kinerja yang tidak terlalu dengan harga yang tidak terlalu mahal nih. Kinerja yang ini bisa jadi kapan komputer itu pakai dual core, kapan dia multicore, kapan dia multiprosesor. Ini multiprosesor namanya. Ini multiprosesor. Kapan? Nah, kalau kinerja komputer ini ya, prosesor ini misalnya 70% ya.
Sedangkan yang multiprosesor ini multicore, ini multiprosesor ini adalah 73%. Berarti nggak signifikan nih perbedaannya, cuma 3% kan. Padahal biayanya jauh lebih murah ini karena hanya perlu bikin satu IC aja prosesornya. Nah, berarti daripada memaksakan yang 3% ini tapi meningkatkan biaya, mending pakai yang multicore ini aja ya. Nah, itu logika dalam perakitan komputer yang digunakan oleh para insinyur ya untuk menghemat biaya, teman-teman. Nah, kecuali nanti dibutuhkan kinerja yang lebih tinggi, misalnya 100% peningkatannya, berarti bisa digunakan nanti misalnya di sini multiprosesor, tapi multiprosesornya ada 4 inti gitu ya, sehingga bisa. Nah, nggak apa-apa kalau memang targetnya adalah kinerja yang makin tinggi ya, dengan tidak memandang biaya kan, ya nggak masalah. Tapi kalau kita yang kaum mendang-mending ini kan, kita sangat memikirkan biaya kan, berarti yang cocoknya yang ini, teman-teman, gitu ya. Nah, selain nanti multicore ada lagi multi-thread, teman-teman. Kalau sering lihat di YouTube ya, nanti lihat aja di YouTube lah, anak-anak PI masa kelihatannya cuma kayak konten-konten TikTok gitu doang ya. Jangan cuma hiburan ya, tapi pendidikan juga dilihat kontennya di media sosial, media entertainment tuh. Nanti ada multi-thread, contohnya teman-teman bisa lihat di mana, di prosesor AMD Threadripper. Nah, itu prosesornya gede tapi itu wah luar biasa cepatnya, satu keping aja tapi bisa mengalahkan banyak prosesor ya, multiprosesor. Dan masih banyak lagi teknologi untuk meningkatkan kinerja komputer ya. Intinya adalah kinerja harus efisien ya, jadi tinggi kinerjanya tapi bisa lebih murah nantinya. Nah, itu prinsip pengembangan arsitektur komputer. Oke, kalau dalam HP itu apa? Ada HP yang prosesornya misalnya Snapdragon octa-core. Nah, octa-core tuh berarti intinya tuh ada 10 berarti dalam satu prosesor. Keren lagi ya. Nah, itu teman-teman. Akhirnya nih, kalau mau oleh-oleh, saya kasih oleh-oleh, tapi terserah aja mau dikerjain mau enggak, terserah ya. Sampai sini video kita, teman-teman. Semoga memberikan gambaran tentang penggunaan gerbang logika di dalam komputer ya. Ini gambaran aja, dan materi ini saya rasa emang gak ada gunanya kalau teman-teman nanti akan bekerja di kantoran gitu ya, administrasi. Nah, tapi ini akan sangat berguna, dan teman-teman pasti balik lagi ke materi ini kalau teman-teman bekerja di bidang pengembangan prosesor, contohnya kayak di AMD, di Intel, ini pasti kepake ya. Kalau di kantoran biasa ya enggak. Nah, akhir kata, semoga materi ini bermanfaat, berguna setidaknya untuk diketahui ya. Kemudian apalagi kita akan lanjutkan ke materi berikutnya, lebih dalam lagi tentang prosesor ya. Enggak banyak yang bisa saya ini ya. Semoga hari teman-teman menyenangkan. Terima kasih sudah menyaksikan. Kurang lebihnya harap dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.